Oke guys, jumpa lagi dengan channel saya di Artius Autovlog. Ya, pada video kali ini saya akan buat konten untuk kalian tentang bagaimana cara merawat kaki-kaki dan bodi Honda Sonic ini ya. Terutama di bagian bodi yang terbuat dari kulit jeruk atau yang bagian kasarnya ya. Ini karena memang banyak sekali teman-teman yang saya lihat itu banyak bagian bodinya, yang terutama yang bagian kasar itu banyak yang memudar, banyak yang kusam ya. Nanti akan saya kasih tips dan triknya bagaimana cara merawatnya biar tetap warnanya tetap utuh, tetap hitam, nggak memudar ya. Oke, jadi langsung saja teman-teman. Jadi untuk merawat bodi kulit jeruk atau bagian yang kasar ini sebenarnya gampang-gampang susah ya. Bodi hitam itu ya banyak sih di bagian sudut ini, bodinya yang terbuat dari kulit jeruk ya. Mulai dari headlamp, spakbor, bagian tengah, belakang itu hampir semuanya itu ada bagian kulit jeruknya. Jadi merawatnya itu sebenarnya gampang-gampang susah teman-teman. Tapi alhamdulillah motor saya ini tahun 2016 masih catnya, bukan cat ya, warnanya di bagian kulit jeruk ini masih hitam dan nggak memudar. Ya memang ini benar-benar saya rawat dengan baik ya, jadi masih kayak baru dan bisa kalian lihat sendiri ya, masih hitam semua. Sebenarnya merawatnya itu gini ya, untuk teman-teman yang memang eh, nggak punya waktu, itu memang agak susah untuk merawat body seperti ini butuh ketelatenan sendiri teman-teman ya. Susahnya kenapa? Untuk susahnya itu eh, kalau body seperti kulit jeruk ini, kalau sekali terkena air hujan atau kotoran, kalau nggak kalian bersihkan terlalu lama menempel, itu pasti membuat warnanya pudar ya. Contoh saja seperti air hujan, kalau kalian biarkan lama-lama pasti warnanya akan putih. Dan kalian pasti pernah terjadi seperti itu ya, dan susah banget dihilangkan. Dan gampangnya untuk merawat body kulit kasar ini, kalian nggak perlu biaya terlalu mahal dan bisa kalian lakukan di rumah sendiri ya. Jadi kalian tinggal beli silikon. Kalau saran saya itu beli silikon yang bagus ya, semacam kit atau lainnya. Pokoknya yang bagus lah. Tapi kalau memang nggak ada, yang pokoknya kalian harus selalu siap silikon ya, setiap saat. Khususnya kalau musim hujan ya. Jadi ya seperti itulah merawatnya, gampang-gampang susah. Jadi ketika kalian terkena hujan, eh, secepatnya harus kalian lap, kalian bersihkan, kemudian habis itu kalian silikon. Jadi motif kulit jeruk ini merawatnya intinya harus tetap basah, lembab ya. Pokoknya gini ya, untuk body-body seperti ini. Nah, ini usahakan jangan sampai kering ya. Kalau udah kering nanti kena air hujan, kena panas, pasti akan pudar warnanya. Jadi body-body seperti ini usahakan tetap basah lembab ya, jangan sampai kering. Pokoknya usahakan begitu kotor kalian lap, kalian silikon, pasti bodinya awet. Jadi kalau lembab itu tetap hitam warnanya, tetap nggak pudar. Ya memang sih kalau udah pudar dikasih silikon hitam lagi, tapi itu cuma tahan beberapa hari ya, nggak bisa lama. Tapi kalau memang nggak pudar, kalian rawat, kalian silikon, kalau kena kotoran kalian lap, itu pasti warnanya tetap utuh, tetap hitam, nggak pudar ya. Kalau ini sudah saya skot LED, sama untuk di bagian yang sebelah kiri. Untuk sebelah kiri ini sudah saya skot LED juga. Ini bisa kalian lihat. Nah, ini dari baru sudah saya skot LED karena saya tahu bagian-bagian mana yang perlu dilindungi ya. Ini saya skot LED karbon, jadi ini masih utuh, masih hitam, jadi nggak pudar. Nah, yang saya lihat dari teman-teman itu yang paling sering itu ya di bagian ini, di bagian pijakan kaki, di persneling ini, yang belakang ini. Ini paling sering pudar ya, kalau saya lihat di punya teman-teman itu. Dan kalau udah pudar itu susah banget untuk buat hitam lagi, buat kembalikan seperti awal lagi itu susah. Kalau saya bilang itu nggak bisa, harus beli baru hitam lagi. Jadi
Kalau di sini nih rawan ya, kena kaki ini pasti nempel kaki kalian. Kalau hujan, kalau kena lumpur itu pasti nempel dan pasti kotor. Dan kalau udah kotor, kena lumpur, kena air hujan, kalau kalian nggak cepet-cepet dilap itu pasti warnanya ya itu tadi putih, jadi pudar. Jadi banyak teman-teman yang tanya ini gimana cara mengembalikannya seperti semula. Ya kalau seperti semula jelas nggak bisa kalau menurut saya. Mungkin di silikon hitam warnanya berubah jadi hitam tapi cuma beberapa saat dan pasti balik lagi ke warnanya aslinya pudar gitu loh. Jadi ini merawatnya kalau di bagian sini ini benar-benar ekstra ya, khusus di sini. Kalau saran saya mending kalian skorlet karbon. Saran saya ini skorletnya gampang, bisa kalian lakukan di rumah sendiri. Saya skorlet sendiri. Caranya cukup dengan kalian ini kalian cetak dulu bentuknya, lekuknya ini kalian cetak pakai kertas dulu, kalian pakai pulpen atau matelot, nanti pensil ya. Itu kalian cetak bentuknya, kemudian kalau sudah jadi kalian tempelkan di skorlet, terserah skorlet apa, kalian gunting langsung kalian tempelkan. Jadi kalian nggak langsung tempelkan skorletnya di sini kemudian kalian pakai silet, pakai cutter kalian potong, nanti malah merusak bodinya, malah membekas. Lebih baik kalian cetak dulu, kalian gambar dulu bentuknya seperti apa, kalian cocokkan sampai pas. Begitu pas kalian cetak bukan cetak ya, kalian tempelkan di skorlet, kalian gunting, kemudian kalian tempelkan, udah gitu aja. Jadi seperti itu untuk cara menskorletnya. Untuk lainnya ini ya, untuk kaki-kaki sendiri di bagian sini, di bagian blok mesin ya sama aja merawatnya sih ya, sama aja. Cuman kalau di sini ini eh, kalau udah terkena kotoran terlalu lama itu menghilangkannya susah teman-teman, harus disikat. Wah pokoknya pakai cairan, bisa sih pakai bensin ya. Untuk di kaki-kaki ini nggak masalah pakai bensin ataupun yang lainnya. Cuman ya kalau mau awet ya itu tadi, harus kalian setiap minggu atau setiap bulan itu sering kalian bersihkan biar tetap hitam ya, nggak berkarat. Untuk kaki-kaki ini resikonya itu berkarat ya, dan ini alhamdulillah masih utuh. Dan sekali lagi untuk saran saya di bagian kulit jeruk ya, itu jangan sekali-kali kalian membersihkan pakai bensin. Ingat, jangan sampai pakai bensin ataupun sejenisnya. Kalau kalian pakai bensin, saya jamin langsung berubah warnanya jadi putih, dan itu nggak akan bisa kembali lagi. Ya, jadi saran saya untuk kulit jeruk ini, kalau membersihkan cukup pakai air bersih, pakai kain, kemudian silikon. Udah gitu aja. Jangan sampai pakai bensin ataupun sejenisnya ya. Kalau kalian udah terlanjur pakai bensin itu pasti susah dihilangkan. Ya, itu pengalaman saya seperti itu. Kemudian kalau di bagian atas ini ya sama aja merawatnya ya seperti itu intinya. Kalau udah kelihatan kotor langsung dilap silikon, udah beres. Itu sama aja ya. Untuk di bagian sini juga ini yang paling rawan juga, ini paling rawan pudar warnanya. Dan karena di sini nih tempatnya biasanya teman-teman itu membawa barang ya, dan nggak tahu nggak pokoknya bawa barang yang tajam ataupun gimana nanti bisa merusak ini. Jadi sebenarnya untuk merawat di bagian sini ini tergantung kalian sendiri ya. Kalau memang pengen awet ya jangan membawa barang yang tajam ataupun keras, ini pasti bisa merusak ini ya. Oke, untuk lainnya ya tetap sih sama aja, ini juga semuanya ini pakai silikon semua biar hitam. Ya memang kalau udah warnanya pudar di silikon itu percuma aja, nanti pasti balik lagi. Cuman ini kan dari awal memang sudah saya rawat, jadi memang bodinya ini masih hitam semua. Nah ini, kalau ini sudah pernah saya ganti ya, di bagian atas stop lamp ini sudah saya ganti, karena dulu nggak tahu ya, namanya juga lupa. Itu pernah nggak saya bersihkan, kena air hujan, airnya pudar, nggak bisa balik seperti semula, akhirnya saya belikan lagi. Ya ini sama, seperti itu juga perawatannya sama, gampang susah.
ya jadi seperti ini. Untuk perawatannya, untuk kaki-kaki sendiri di bagian pelek atau ban ini ya tetap sama sih, nggak ada bedanya untuk perawatan, asal kalian rutin bersihkan ya. Kalau kaki ini cenderung lebih gampang ya, nggak nggak mendetail seperti body plastik seperti ini. Body kulit jeruk ini lebih susah lagi kalau membersihkan karena butuh ketelatenan ya, terutama bagi motor yang sudah berumur dan sudah, terutama yang sudah punya pekerjaan dan jarang sekali bisa setiap minggu atau setiap hari merawat motornya ya. Itu susah, memang agak susah. Dan alhamdulillah untuk Sonic saya sendiri ini dari tahun 2016 nggak ada kendala berarti, dan bodinya pun masih utuh, nggak ada cacatnya, masih hitam semua lah. Dan terus terang ini pernah ya iseng-iseng saya posting di marketplace, saya jual ini, ada yang nawar 14 juta. Untuk tahun 2016 harga 14 juta itu sudah sangat tinggi teman-teman ya, sudah sangat tinggi. Karena saya dulu pernah seperti punya saya warnanya hitam Dove 2016 yang special edition itu pernah dapat harga 10,5 teman-teman, itu tahun kemarin. Dan untuk tahun sekarang ini kalau saya rasa ini Sonic ini pasarannya agak meningkat ya, agak meningkat ya, nggak tahu kenapa sih, agak meningkat sedikit ya. Jadi itu saja nih mungkin tips dan trik ya buat kalian semua yang pengen tahu cara merawat kulit jeruk itu kayak gimana ya, sudah saya contohkan tadi ya. Dan bagi teman-teman yang bodinya sudah terlanjur kusam dan putih, ya mungkin saran saya ya tetap gimana ya, nggak bisa itu untuk kembali lagi, nggak bisa ya, tetap aja kalian silikon aja biar nggak kelihatan terlalu parah ya. Soalnya tuh kulit jeruk itu kalau balik lagi seperti semula warna hitam itu nggak bisa, harus ganti baru ya. Kalian apapun juga tetap nggak bisa, kalian silikon sebanyak apapun ya bisa balik warna hitam lagi, tapi cuma sebentar gitu, kena air hujan dia balik lagi warnanya pudar gitu loh. Jadi gitu untuk kalian yang baru punya Sonic, beli Sonic pertama kali itu, saran saya cepet kalian lakukan cara saya itu tadi. Untuk di bagian bawahnya sini ini bisa kalian skotlet, dan kanan kiri juga sama, saya kalian skotlet biar nggak terlanjur pudar ya. Dan untuk lainnya itu perawatannya sama, ketika terkena kotoran dan lainnya itu sampai rumah langsung kalian bersihkan pakai air bersih, ketika kering langsung di silikon ya, seperti itu. Cuma seperti itu aja, simple sebenarnya teman-teman ya. Cuman teman-teman itu gimana ya, nggak apa ya, banyak yang menyepelekan, jadi dan akhirnya nanti dampaknya seperti itu, ya merusak tampilan motor ya nanti kalau lama-lama dibiarkan seperti itu. Dan itu tadi ya mungkin video yang bisa saya sampaikan, cara-cara tips dan trik mengenai Sonic ini, bagaimana cara merawatnya, merawat kaki-kaki dan body Sonic, terutama di bagian kulit jeruknya yang bagian kasar ya. Ya memang kalau udah kena kotoran sih pasti pudar ya, itu paling cepat. Apalagi tadi saya kasih tahu kalau udah kena bensin itu pasti langsung berubah warnanya. Jadi kalian hati-hati sekali ya, jangan sampai kena cairan semacam bensin dan lainnya, itu pasti merusak untuk body. Di body kulit halus pun dia bisa bercak, apalagi di bagian kulit jeruknya yang kasar itu pasti berubah warnanya. Oke, jadi itu saja video yang bisa saya share ke kalian, semoga bermanfaat ya. Dan bagi kalian yang mau tanya-tanya seputar Sonic, silakan berkomentar, nanti saya akan jawab dengan video. Insya Allah saya bisa menjawabnya. Memang saya sudah mempelajari dari awal membeli Sonic ini, sudah saya pelajari seperti apa karakter, kondisi, dan ya pokoknya semua tentang Sonic ini sudah saya hampir kuasai lah. Ya mungkin nggak semua, tapi insya Allah saya paham karena saya sendiri juga punya bengkel kecil-kecilan. Jadi setiap hari saya bisa ya cek kondisi Sonic seperti apa,
Pokoknya semua tentang Sonic insya Allah saya paham. Jadi kalian silahkan berkomentar. Dan nanti akan saya buatkan video lagi ya. Tentunya tentang Sonic ya. Nggak tahu konten apa. Pokoknya tips dan trik seputar Sonic. Bagaimana semua tentang Sonic ya. Bagaimana cara merawat, kendala apa aja, dan pokoknya semua tentang Sonic nanti akan saya buatkan konten ya. Oke, mungkin itu saja video yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.